FA, EF, dan AY tidak berkutik saat ditangkap polisi resor Kepayang di kediamannya. Terlebih saat polisi menemukan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 36 juta yang disembunyikan di kandang kelinci. Ketiga warga Kabupaten Rejang Lebong ini telah mengedarkan uang palsu di sejumlah provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Tiga tersangka mengaku telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 50 juta selama 1 bulan. Modus para tersangka yakni membelanjakannya untuk membeli barang-barang elektronik melalui media sosial dengan sistem COD untuk dijual kembali. Sementara untuk di luar provinsi, para tersangka menjual uang palsu ke pembeli melalui sistem transfer dan jasa pengiriman. Sementara untuk di luar provinsi, para tersangka menjual uang palsu ke pembeli melalui sistem transfer dan jasa pengiriman. 1 juta uang palsu pecahan Rp100.000 dijual para tersangka dengan harga Rp300.000. Kasus ini terungkap setelah para korban menyadari jika uang yang dibayarkan oleh para tersangka saat bertransaksi ternyata palsu. Mereka melalui media online, media sosial untuk bertransaksi dengan korban. Dengan menggunakan mata uang palsu. Yaitu di mana korban merasa tidak puas dan melaporkan ke pihak Polres Kepayang. Selain uang palsu yang belum sempat diedarkan tersebut, polisi juga menyita alat yang digunakan para tersangka mencetak uang palsu, diantaranya laptop dan printer. Kepada polisi, para tersangka mengaku belajar mencetak uang palsu dari tutorial yang ada di media sosial. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kepayang. Seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Rejang Lebong diciduk tim Macan Suban Satres Narkoba Polres Rejang Lebong. Pelaku berinisial RA, 23 tahun. Warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Curup Timur ini ditangkap karena kedapatan mengedarkan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Dari penangkapan pelaku yang diringkus di kediamannya ini, polisi mendapati sejumlah barang bukti. Tidak hanya sabu-sabu siap edar sebanyak 8 paket kecil, namun polisi juga menemukan sejumlah barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu-sabu, timbangan digital, dan uang tunai yang diduga hasil dari penjualan narkoba tersebut. Berdasarkan dari pengakuan yang bersangkutan, ini barang tersebut didapatkan dari daerah Lempak, kalau pengakuan dari yang bersangkutan. Sementara itu, untuk memberantas maraknya peredaran narkotika di wilayah itu, selain gencar berpatroli, Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan saat ini juga membuka sayembara bagi warga yang dapat memberikan informasi tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika di wilayahnya, maka akan mendapat reward atau penghargaan. Untuk siapapun warga, baik itu yang mengetahui tindak pidana umum, narkotika, akan kami berikan reward maupun hadiah. Rekan-rekan media. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu wilayah paling rawan masuknya peredaran gelap narkotika di Bengkulu. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Tim Saber Pungli Satreskrim Polres Lebong meringkus 2 tersangka tindak pemerasan, yakni AM 37 tahun dan SP 47 tahun. Keduanya ditangkap saat memeras humas sebuah perusahaan subkontraktor proyek mikrohidro di kabupaten setempat. Modus kedua tersangka yakni mengaku sebagai anggota LSM dan wartawan media daring serta mengancam akan mempersoalkan proyek tersebut jika tidak memberikan sejumlah uang. Dalam operasi tangkap tangan itu, polisi menyita uang tunai Rp5 juta, kartu identitas beserta barang bukti lainnya. Diketahui salah satu tersangka yakni SP merupakan pengurus aktif salah satu partai. Dari data Kesbangpol Kabupaten Lebong, SP tercatat sebagai sekretaris DPC Partai Garuda. Kepada polisi, SP mengaku pemerasan ini inisiatif dirinya setelah mendapatkan video aktivitas proyek tersebut dari seorang perangkat desa. Pekerjaan yang apa yang dinilai kurang berkenan atau memang ada yang salah?
PTSM. Ada sedikit pembuangan tanah ke sungai. Pembuangan tanah. Tangan lebih spesifik sama pembuangan tanah itu masuk kemana? Saya kurang paham, tapi itu semua saya dapatkan dari kasih pemerintahan desa. Kasih pemerintah desa. Berarti ada nyuruh. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini karena tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Selain itu, para tersangka juga kemungkinan telah beberapa kali memeras perusahaan atau korban lainnya dengan modus yang sama. Sementara hasil pengembangan dan pemeriksaan penyidik belum ada, ya. Tapi kita akan kembangkan, ya. Kemungkinan ada, tapi nanti, ya. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi akan menjerat keduanya dengan pasal 368 ayat 1 KUHP tentang tindak pemerasan. Polisi menghimbau kepada masyarakat maupun investor di Kabupaten Lebong untuk tidak ragu melapor jika terjadi adanya tindak pemerasan seperti ini. Tim Liputan melaporkan dari Lebong. Setelah sempat bungkam, korban perundungan di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Utara berinisial Z akhirnya angkat bicara. Z mengaku jika ia memang dirundung oleh dua teman sekelasnya bukan candaan untuk konten di media sosial seperti yang diungkapkan oleh sejumlah pihak beberapa waktu lalu. Perundungan tersebut bermula dari salah satu siswi yang mengejek dirinya. Korban yang tidak terima hendak melawan, namun korban justru mendapatkan perlakuan kasar. Hingga terjadilah perkelahian, bahkan ia nyaris tak sadarkan diri akibat dipukuli. Sedangkan surat yang menyatakan video perundungan tersebut hanya candaan untuk konten TikTok bukanlah kemauan korban, melainkan permintaan dari salah satu orang tua siswi yang merundung dirinya. Ngomong konten TikTok tuh mama dari yang mukulin Ambo. Nyuruh itu daripada urusannya tambah panjang, lebih baik ngomong konten TikTok aja. Sementara orang tua korban juga tidak bisa berbuat banyak. Orang tuanya hanya bisa mengikuti kemauan orang tua pelaku, yakni menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun orang tua korban meminta agar ruang kelas anaknya itu dapat dipisahkan dari kedua siswi yang merundungnya. Bahwa yo secara keluargaan aja kan. Cuman sih itulah, tuh kalau di sekolah tuh minta dipisahin aja kelasnya. Oh, sekarang posisinya udah pisah kelasnya? Belum, sekarang belum. Sebelumnya, sebuah video yang menampilkan perbuatan tidak terpuji dua siswi sekolah dasar terhadap temannya tersebar dan menghebohkan dunia pendidikan di Bengkulu Utara. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara.